Chapter 4, Too Much of a Bully. Dia ingin menghukumnya dengan aturan keluarga. Mereka yang melanggar aturan keluarga Camdens akan dihukum berat, dengan yang paling sederhana adalah pemukulan papan dan tidak bisa berjalan selama beberapa hari, dan yang paling parah adalah patah jari. Hailey menelepon Jordan secepat mungkin. Apa masalahnya? Jordan menjawab telepon. Hailey menjawab, Nenek ingin kamu datang. Tidak. Jordan segera menutup telepon. Hailey tidak menyangka Jordan berani membantah di sini dengan cara yang begitu tegas. Dia meletakkan telepon dan berkata kepada neneknya, dia tidak datang. Petik 2. Melihat betapa canggung situasinya. Canggung situasinya, Sylvie dengan panik berkata, Bu, ini perayaan ulang tahunmu yang ke-80 hari ini. Mari kita sibuk dengan perayaan dan mengabaikan hal yang tidak berguna itu. Petik 2. Namun, Nyonya Tua Camden keras kepala. Selama itu adalah sesuatu yang disediakan Camdens, dia harus ada di sini, tidak peduli apakah dia manusia atau anjing. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menatap Drew. Drew, bawa dia kemari. Baiklah. Drew menjentikkan jarinya. Dia sering menggertak Jordan dan berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Setelah Drew pergi, Nyonya Camden tua kembali ke kursi mahoni dan membelai pudelnya. Baru setelah itu perasaannya ditenangkan. Setelah itu, Nyonya Camden tua berkata, saya memanggil Anda semua untuk datang lebih awal hari ini karena saya memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Petik 2. Herman, Benedict, dan yang lainnya semua duduk tegak dan mendengarkan apa yang dikatakan Nyonya Tua Camden. Nyonya Tua Camden berkata, kemarin, seseorang yang muncul entah dari mana ditunjuk sebagai ketua baru dari S Corporation. Tidak ada yang tahu siapa namanya atau dari mana asalnya. Seperti yang Anda ketahui, Landmark Realty dan S Corporation telah menjalin hubungan kerja sama dan saat ini sedang menegosiasikan kesepakatan pembiayaan $70 juta. Kontraknya belum ditandatangani, jadi hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah menjalin hubungan baik dengan ketua S Corporation yang baru diangkat. Petik 2. Direkomendasikan untuk KM. Landmark Realty milik Camdens, yang mengembangkan kawasan perumahan New City tempat Hailey tinggal. Namun, Landmark Realty baru-baru ini menghadapi beberapa masalah dengan dana mereka, dan mereka sangat membutuhkan S Corporation untuk menginvestasikan $70 juta di perusahaan mereka. Setelah kata-kata Nyonya Tua Camden, jelas bahwa siapapun yang dapat merundingkan masalah investasi $70 juta dengan ketua S Corporation yang baru diangkat akan diberi hadiah. Hadiahnya bisa berupa promosi dalam bisnis keluarga atau sesuatu yang berhubungan dengan otoritas terakhir atas bisnis atau warisan. Benedictus adalah orang pertama yang angkat bicara. Bu, serahkan masalah ini padaku. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membuka hubungan baik dengan ketua baru S Corporation. Herman mengoceh, hak apa yang harus Anda pegang? Saya selalu bertanggung jawab atas pembiayaan, Drew dan saya akan mengurus ini. Melihat keduanya bersedia berkontribusi, Nyonya Camden tua tersenyum. Ini ulang tahunku yang ke-80 hari ini. Para tamu yang datang untuk merayakan ulang tahunku semuanya adalah figur terkemuka dengan status dan otoritas tinggi di Orlando. Tanyakan kepada mereka tentang presiden baru sambil menjamu para tamu. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada orang pertama yang mengetahuinya. Ya, Bu. Herman dan Benedict bersama-sama. Drew meninggalkan villa dan mengendarai Maserati-nya ke jalan aspal yang baru diaspal. Direkomendasikan untukmu. Drew merokok dan memutar nomor telepon Jordan. Apa masalahnya? Tanya Jordan. Ketika Drew mendengar suara Jordan, dia tertawa dan berkata, haha, Jordan, Hailey baru saja memberitahu kami semua tentang apa yang terjadi di antara kalian berdua. Aku tidak menyangka kamu punya nyali untuk melakukan itu. Jordan sedikit terkejut mendengarnya. Apakah Hailey memberitahu kalian semuanya? Drew menjawab, ya, dia punya. Dia menangis dengan cara yang putus asa. Sebenarnya, saya pikir kesalahan terletak pada dia. Untuk apa dia bersikap sangat suci dan agung? Dia hanya wajah yang cantik, bukan? Dia bahkan tidak sebaik Ellie. Apa salahnya tidur denganmu semalaman? Jordan mengira Hailey menangis karena dia merasa bersalah dan karenanya menghela nafas. Biarkan yang lalu tetap berlalu. Drew tiba-tiba bertanya, di mana kamu? Mari kita bicara. Jordan menjawab, saya mengantarkan takeout di kawasan perumahan Green Park. Petik 2. Drew berkata, oh,
Saya akan segera ke sana, tunggu saya. Drew menginjak pedal gas dengan keras dan tiba di pintu masuk perkebunan dalam beberapa menit, tepat pada waktunya untuk melihat Jordan keluar dengan sepeda motornya. Drew tidak turun dari mobil dan malah menurunkan kaca jendela di sisi penumpang. Masuklah. Nenek ingin bertemu denganmu. Jordan mengira Nyonya Camden tua ingin bertemu dengannya karena dia ingin memohon cucunya. Dengan suara keras, Jordan berkata, bahkan jika nenekmu memohon untuk Hailey, itu akan sia-sia. Aku pasti akan menceraikannya. Dengan ekspresi bingung, Drew berseru, bajingan, apa yang kamu pikirkan? Anda pikir nenek saya ingin memohon dengan Anda? Dia ingin menghukummu sesuai dengan aturan keluarga. Sulit bagi Jordan untuk membuka matanya karena silaunya sinar matahari. Namun, dia terkejut. Menghukumku sesuai dengan aturan keluarga. Atas dasar apa? Drew berteriak. Atas dasar apa? Anda memiliki hubungan di luar nikah, dan Anda berani menanyakan pertanyaan itu. Petik 2. Ya, saya senang melihat keadaan Hailey yang menyedihkan sekarang, tetapi tidak peduli apa, dia seorang Camden dan karena Anda telah mengecewakan kami, Anda layak untuk mati. Petik 2. Yordania membeku. Saya memiliki hubungan di luar nikah. Itukah yang Hailey katakan? Jordan tidak pernah berpikir bahwa Hailey akan membalikkan keadaan dan menuduhnya selingkuh ketika dialah yang membuatnya menjadi suami yang istrinya tidak setia. Wanita tak tahu malu ini. Bahkan jika Anda ingin menggertak orang lain, Anda harus